agemanipun Eyang Kanjeng Ratu Kencana Hadisari. Tapi beliau adalah dipercaya dari Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai pepunden yang dari arah selatan, dan sejak Eyang Panembahan Senopati beliau sudah berhubungan dengan pendiri Mataram. Namun adanya perkawinan baru jatuh pada Eyang Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dari perjalanan beliau untuk menuju pakaian yang akan dikenangkan pada waktu beliau menikah, di situ diciptakan sendiri dan digambar sendiri dengan yang sekarang panjenengan ngertos adalah dodot alas-alasan. Juga ageman nyampingnya atau jariknya itu adalah sutra, motifnya adalah cakar. Ini. Dan untuk Bedoyo Ketawang sendiri dan juga untuk pakaian penari atau penari dan penganten itu dulunya kalau nggawe ya ning jero kraton dan pakai sesaji-sesaji yang khusus. Ngaten. Nah, ini kalau pakem-pakem ini dipakai untuk harus dibawa keluar, memang yang berat sendiri untuk resikonya secara kena mboten percaya ning aja maido yen wong Jawa, itu keraton yang pasti akan kena imbasnya. Begitu. Namun karena di tahun 70-an itu oleh Sinuhun Pakubono ke-12 diizinkan untuk para sentono yang pada waktu itu adalah wayah-wayah dalem, juga untuk putri presiden untuk nikah secara adat Jawa, basahan, niru seperti putri-putri dalem. Dibolehkan, diizinkan oleh Sinuhun Pakubono ke-12 yang dimana beliau terkenal dengan Sunan Mahardika. Nah, dari sinilah berkembang sampai hari ini. Saya hanya menyampaikan pengalaman saya di mana di tahun 70-an bahkan 60-an di mana ibu saya masih menari walaupun sudah punya anak 10 orang, ibu saya masih menari. Jadi dibolehkan untuk priantun-priantun dalem Sinuwun sendiri dan pangeran-pangeran itu masih dibolehkan walaupun sudah nikah untuk Bedoyo Ketawang. Tapi kalau bukan priantun dalem Sinuwun ataupun pangeran itu tidak dibolehkan, harus masih perawan dalam arti durung kambon ningkah. Itu. Lah di situ saya sering ladesi ibu walaupun masih kecil karena ada disengker untuk Bedoyo itu seperti penganten itu. Jadi mulai reresik sendiri terus disengker untuk mulai dikerik, dipaes itu. Juga para periasnya itu juga masih kerabat. Juga priantunnya eyang-eyang. Yang saya terakhir melihat ibu saya itu dirias oleh Raden Nganten
Pamardi Srimpi. Itu dulu penari juga zaman Pakubono ke-9 sampai ke-10. Terus turun-temurunnya seperti itu, berjalannya pakaian bedoyo yang dinamakan, yang sekarang dipakai basahan Surakarta itu. Namun kalau di dalam bedoyo itu tidak pakai buntal, dan kalau penganten tidak pakai klat bau dan grodo kalau penganten. Kalau penganten hanya pakai bros. Dan di keraton ada cunduk khusus yang untuk penganten-penganten putri dalem. Namanya juga Kanjeng Kyai Penganten itu. Dan itu lengkap dari cunduk-cunduknya sampai centungnya, brosnya untuk bros gelungnya, ini kok ada lengkap, ngaten. Nah, dari sini setelah dalam perkembangan apa yang disampaikan tadi bahwa akan ada persamaan persepsi, monggo itu ini sudah zaman nol lagi dan sudah generasi sekarang milenial. Sampun mboten saged dipun dibendung karena semua perias pasti akan ngeladeni konsumen. Tapi bagi kami sendiri dari keraton, saya selalu sebetulnya Harpi Melati sering pada waktu kemarin sudah berapa kali ada di keraton untuk pembakuan. Tapi memang beberapa saat ini ya lagi kena bencana keraton. Bahkan saya sendiri tidak dibolehkan masuk ke keraton. Dan ini sangat memprihatinkan karena juga tadi apa yang panjenengan lakukan di luar ini luar biasa, saya mengapresiasi dan mengacungi jempol. Betul. Aslinya mengenteng-entengi tugas kewajiban saya. Walaupun saya ada untuk memberi pembelajaran dan pemahaman tentang budaya Jawa, apapun bentuknya, apapun bidangnya, itu ada sanggar Pasinaon Pambiworo. Judulnya Pambiworo, tapi yang diajarkan seluruh makna-makna filosofi yang ada di dalam keraton termasuk ageman atau ngadi sariro dan ngadi busononya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, saya dulu kecil saya yo nunggoni gawe paesane, yo gawe dodote, bahkan dodot yang saya pakai nikah itu ya saya gambar sendiri, begitu. Dan ditiru juga keponakan saya juga begitu. Karena saya melarang ageman bedoyo Ketawang dipakai untuk manten. Dan ini dipesankan oleh Sinuwun Pakubono ke-12 juga ibu saya. Ageman bedoyo Ketawang ya hanya untuk bedoyo Ketawang. Untuk penganten-penganten diyasakaken piyambak. Ngaten. Nah, ini yang menopo pengalaman saya. Bahkan mungkin sekarang satu-satunya yang bisa bikin centung hanya saya. Tapi juga saya mau kok menularkan ilmu saya. Itu karena untuk bedoyo Ketawang ini kebetulan centungnya semua hilang. Mungkin pada diambil sama abdi dalemnya yang ngeladeni itu. Tiba-tiba ya tidak karena 9 kan bedoyonya itu.